Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar topik bentuk aljabar bagian yang pertama. Setelah sebelumnya kita telah belajar mengenai operasi pada bilangan, baik itu berkenaan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Pada topik kita kali ini kita akan memperkenalkan hal yang baru yang dinamakan variabel. Oleh karena itu silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap konsepnya dengan tepat dan benar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tetap update pada video-video terbaru yang akan segera menyusul. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bisa mendapatkan kemanfaatan yang sama. Berbagi tidak akan pernah rugi. Dan bagi kalian yang menginginkan file PPT dari video pembelajaran ini, silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematika is very easy. Kembali ke topik kita pada bentuk aljabar. Kita sebelumnya pernah belajar bagaimana menjumlahkan dua buah bilangan. Sebagai contoh, misalkan ada 3 objek bilangan yang di sini objeknya berupa buku ditambah 2 buku ya. 3 buku ditambah 2 buku. Jadi 3 ditambah 2. Maka dengan sangat mudah, very easy, kita dapatkan jumlah buku tersebut adalah 5 atau 5 buku. Jadi 3 buku ditambah 2 buku sama dengan 5 buku. Masalah muncul jika sekarang buku itu ada di dalam kardus yang kita tidak tahu jumlahnya. Jadi di dalam kardus itu jumlah bukunya kita tidak tahu. Ditambahkan dengan 2 buku. Ya. Jadi gimana? Tentu jumlahnya bukan 3 buku. Karena yang dalam satu kardus kita belum tahu. Maka yang belum tahu itu kita misalkan X, atau kita misalkan namanya variabel X, yang itu masih misterius, jumlahnya belum kita ketahui. Jadi X ditambah 2 nanti nilainya ya 1 kardus dan 2 buku, atau X ditambah 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di dalam kardus itu ada buku yang jumlahnya kita belum tahu, kita misalkan dengan variabel X. Oke, contoh kedua, kita punya 2 buah kardus berisi buku yang masing-masing isinya sama tapi belum tahu berapa isinya ya. Sekali lagi, 2 buah kardus berisi buku yang jumlahnya sama tapi isinya kita belum tahu, ditambah dengan 3 buah buku. Oke, kembali kita misalkan jumlah buku di dalam kardus itu misalkan X. Karena ada 2 kardus maka 2X. Kemudian ditambah buku yang sudah jelas jumlahnya, yaitu 3. Maka kalau ini dijumlahkan bukan 5 buah buku, karena di dalam kardus kita belum tahu jumlahnya buku. Maka hasilnya ya 2 kardus yang berisi buku ditambah 3 buku. Karena tadi 1 kardus isinya kita misalkan X, jadinya 2X plus 3. Ini kita dapatkan namanya bentuk aljabar, yang mana 2 di depannya X itu namanya koefisien, sementara X itu variabel. Jadi 2 itu adalah koefisien dari variabel X, sementara 3 itu adalah konstanta atau jumlah nilai yang sudah jelas. Jadi buku yang jumlahnya 3 itu sudah jelas. Jadi sekali lagi, 2 itu koefisien, X itu variabel, dan 3 itu konstanta. Sehingga bentuk aljabar 2X plus 3 itu dikatakan memiliki 2 suku.
suku yang pertama itu 2X, suku yang kedua itu 3 yang hanya berisi konstanta. Jadi sekali lagi, bentuk aljabar 2X plus 3 itu terdiri dari 2 suku, yaitu 2X dan 3. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Ada 3 buah kardus yang berisi buku, yang masing-masing kardus isinya sama jumlah bukunya. Ditambah 2 dan 2 buku, ditambah 2 buah kardus dan 4 buah buku. Jadi kalau misalkan dalam satu kardus jumlah bukunya adalah X, maka yang sebelah kiri objeknya itu adalah 3 kardus, berarti 3X plus 2. Sementara yang objek sebelah kanan adalah 2 kardus, berarti 2X plus 4. Kalau kita jumlahkan maka banyaknya kardus sekarang menjadi 5. Sementara yang buku itu jumlahnya adalah 6. 5 buah kardus, masing-masing kardus jumlahnya X, berarti 5 kali X atau 5X ditambah 6. Ya, kita dapatkan bentuk aljabar 5X plus 6. Berapa suku? Iya, betul, ada 2 suku, yaitu 5X plus 6. Kita lanjut. Sekarang kardusnya jenisnya ada 2 ya. Yang satu ukurannya lebih panjang. Tentu isinya berbeda dengan kardus yang lebih kecil ya. Artinya tidak bisa dijamin sama, bisa jadi berbeda. Oke, sekarang berarti kita misalkan kalau yang kardus lebih besar itu setiap kardusnya berisi Y, sementara yang kardus lebih kecil setiap kardusnya berisi X, maka yang objek sebelah kiri kita dapatkan bentuk aljabarnya Y ditambah 2 kali X ditambah 3. Sementara yang objek sebelah kanan 2Y ditambah 3X plus 4. Gimana? Jelas ya? Oke, sehingga kalau dijumlahkan ada 3 kardus yang lebih besar, kemudian 5 kardus yang lebih kecil yang semuanya berisi buku, dan buku yang jumlahnya 3 sama 4, berarti ada 7 buah buku. Berarti kalau kita total 3 kardus yang lebih besar, kalau setiap kardusnya berisi Y buku, berarti 3Y. Sementara kardus yang lebih kecil, seandainya setiap kardusnya berisi X buku, berarti plus 5X ditambah 7. Oke, kita dapatkan bentuk aljabar berapa suku di sini? Iya, ada 3 ya. Ada 3Y, kemudian 5X plus 7. Sekarang kita coba selesaikan beberapa masalah berkenaan dengan bentuk aljabar. Berikut ini, Pak Irfan memiliki 45 ekor sapi dan 315 ekor ayam yang semuanya akan dijual pada pedagang ternak. Jika harga seekor sapi dinyatakan dengan X dan harga seekor ayam dengan Y, dapatkan seluruh hasil dari penjualan hewan. Tentu hasil penjualan sama dengan harga jual sapi dan ditambah harga jual ayam. Harga jual sapi berarti banyaknya sapi dikali berapa harga satu ekor sapi. Karena harga satu ekornya X berarti 45 kali X. Sementara ayamnya 315 kali Y. Contoh soal yang berikutnya. Pak Hilman membeli 8 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan. Setelah semua seragam diselesaikan, ternyata masih tersisa 5 meter. Nyatakan bentuk aljabar dari kain yang digunakan untuk menjahit seragam. Jadi yang ditanyakan berapa kain yang digunakan, kan ternyata ada yang sisa ya. Maka kita harus pastikan dulu dalam satu gelondong itu isinya berapa meter. Karena belum tahu, kita misalkan dengan X meter dalam satu gelondong. Berarti kain yang digunakan sama dengan total kain seluruhnya dikurangi sisa kain. Total kain seluruhnya didapat dari 8 gelondong dikali X. 8X dikurangi 5. Kita dapatkan bentuk aljabar 8X min 5. Kita lanjutkan. Pak Burhan membeli 4 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumah. Karena merasa kurang, kemudian membeli lagi 10 kg.
nyatakan dalam bentuk aljabar yang telah dibeli oleh Pak Burhan. Artinya Pak Burhan melakukan 2 kali pembelian, maka total pembeliannya adalah pembelian yang pertama dan pembelian yang kedua. Maka kita harus tahu dulu kira-kira 1 karung itu isinya berapa kilogram. Kita misalkan X, maka banyaknya pembelian yang pertama berarti 4 karung, berarti 4 dikali X, kemudian ditambah dengan 10. Very easy ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas. Contoh lanjutannya, ya, Bu Nirma membeli 5 karung tepung, 2 karung kelapa, dan 7 peti telur untuk keperluan membuat kue pesanan. Nyatakan bentuk aljabar dari semua yang dibeli oleh Bu Nirma. Ya, kita harus cek dulu 1 karung tepung karena belum tahu, itu misalkan harganya X. Kemudian 1 karung kelapa harganya Y. Dan 1 peti telur harganya Z. Maka banyaknya semua bahan yang dibeli, ya, berapa yang dibeli atau harga yang dibeli oleh Bu Nirma, harga seluruhnya sama dengan harga tepung ditambah harga beli kelapa ditambah harga beli telur. Harga tepung berarti banyaknya tepung 5 karung, 5 kali X, 2 karung kelapa, 2 kali Y, dan 7 peti telur, 7Z. Berarti harga beli seluruhnya 7X, kemudian 2Y ditambah 7Z ya. Oke, berikutnya sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A 4X plus 3 plus 7X min 4. Jadi kita kelompokkan ya suku-suku sejenis seperti tadi kita menjumlahkan objek kardus besar, kardus kecil, dan buku yang berdiri sendiri. Maka 4X dan 7X dapat 11X, 3 dikurangi 4 dapatnya min 1. Yang B, 7X min 10 min 4X plus 6. Jadi kita kumpulkan 7X dikurangi 4X, kemudian min 10 ditambah 6. 7X dikurangi 4X, 3X, min 10 ditambah 6 minus 4. Jadi dapatnya 3X minus 4. Kemudian yang C itu ada yang sejenis 3X plus 7X dapatnya 10X, kemudian min 6Y plus 2Y dapatnya min 4Y. Terakhir yang agak panjang, di situ ada berapa suku yang sama, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, dan XY. Jadi ada 3 suku yang sejenis. Kita kumpulkan yang sejenis 3X kuadrat dengan X kuadrat dapatnya 4X kuadrat, 2Y kuadrat min 7Y kuadrat dapatnya min 5Y kuadrat, dan min 6XY plus 2XY dapatnya min 4XY. Oke, jadi untuk bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, maka bisa kita kumpulkan suku-suku yang sejenis yang itu bisa dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti pada objek tadi, kardus panjang, kardus yang kecil, dan buku. Oke, mudah-mudahan cukup jelas menangkap konsep berkenaan dengan variabel dan operasi sederhana mengenai bentuk aljabar. Dan sementara kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.